Halo Sobat Paroki Mater Dei Madiun dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Lucianus Agung, dalam program Safari Paroki Mater Dei Madiun sebagai penguatan lingkungan, sebagai akar paroki untuk mendukung Ardas Keuskupan Surabaya, yaitu Gereja Katolik Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Pada pertemuan dan perjumpaan kali ini, saya bertemu dengan wakil dari lingkungan Salib Suci Paroki Mater Dei Madiun, yaitu Pak Alusius Tommy Hendrawan. Ya, Pak. Halo Pak Tommy, apa kabar? Mas Agung, Ya, iya Pak. Ini dari Safari Liturgi ini, yaitu sebagai program penguatan lingkungan sebagai akar paroki. Kira-kira nih Pak Tommy, bagaimana Anda memaknai bahwa lingkungan ini sebagai akar paroki? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi awal mulanya kan gereja itu adalah ada gereja besar, lalu ada gereja kecil. Ya. Nah, gereja besarnya itu gereja paroki, gereja kecilnya itu adalah Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Nah, rumah tangga itulah gereja di mana keluarga itu bisa bertumbuh, dan itu adalah akar dari paroki kita. Oh iya, baik. Kemudian yang Anda rasakan ya sebagai warga lingkungan Salib Suci ya, nama lingkungannya ya, itu kira-kira menjadi sungguh sebagai akar yang kuat bagi paroki Mater Dei itu seperti apa? Contohnya misalnya. Iya, baik, terima kasih. Jadi karena lingkungan Salib Suci ini adalah lingkungan yang ke-21 mungkin. Ya, ada 22 lingkungan, 22. tapi yang ke-21, Yeah. yang kedua-dua kan Patrisius. Ya, jadi lingkungan yang hampir terakhir dibentuk seperti itu sehingga membuat yaitu semangat kami itu sungguh-sungguh salah. Gak apa-apa. Apa Mas Agung tidak mau ceritanya? Sebagai contoh. Ulang dari pertanyaannya ini. Iya, dari pertanyaannya. Masuk kurang nggak apa? Ya Pak Tommy, sebagai warga lingkungan ya, kira-kira bagaimanakah Anda menanggapi dan merasa sungguh-sungguh bahwa lingkungan ini menjadi sebuah akar paroki? Misalnya contohnya apa gitu? Iya, terima kasih. Lingkungan Salib Suci itu adalah lingkungan nomor 21 yang terbentuk dari 20 lingkungan. Jadi ini lingkungan yang agak terakhir begitu ya. Jadi ada begitu banyak umat di lingkungan kami, ada sekitar awal mulanya sekitar 22. Sudah agak banyak, sekitar hampir 30 keluarga begitu. Iya. Nah, semangat yang kami hidupi di dalam lingkungan kami itu adalah semangat itu keguyupan. Karena kami terus terang adalah keluarga-keluarga muda, ya. masih muda, masih semangat begitu, motivasinya tinggi sekali. Ya. Ya. Awal mulanya kami hanya berencana untuk ya sekedar bertemu dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Tapi semangatnya itu adalah semangat supaya kami menghidupi diri kami sendiri dulu awal mulanya, menguatkan iman di dalam lingkungan kami dulu. Oh. Baru kemudian setelah kami kuat mencoba untuk keluar, membuat pelayanan-pelayanan di dalam paroki ya. Pak Anang misalnya, kemudian Pak Bambang dan lain sebagainya. Ada begitu banyak teman-teman kami yang akhirnya terlibat di dalam paroki. Jadi intinya menguatkan diri kami dulu, Ya. baru kemudian terlibat di dalam paroki. Ya. Menguatkan diri sendiri itu mungkin dalam hal doa juga, Ya. dalam hal apa itu namanya ini apa keguyupan dari keluarga sendiri ya. Betul. Ya, kerukunan dari keluarga sendiri itu. Ya, terus sebentar Pak. Dari 22 lingkungan, ini ada sesuatu yang saya belum mengerti ini ya. Yang lain menggunakan nama Santo Santa, tapi untuk lingkungan ini Salib Suci, kan bukan Santo Santa. Ini bagaimana? Bisa dijelaskan gitu. Baik, terima kasih. Waktu itu sekitar mungkin 13 atau 14 tahun yang lalu, jadi lingkungan ini terbentuk gara-gara perbincangan kami lah, keluarga-keluarga muda itu, kalau kita apa namanya berkumpul bersatu membuat lingkungan sendiri. Oke, siap. Lalu
waktu itu ada beberapa kali pertemuan di rumahnya Pak Bambang, di rumahnya Pak Bambang PJ dan sebagainya, dihadiri juga oleh Romo Karnan. Nah, kami mengusulkan waktu itu, ya karena ada banyak usulan, ini nama santo ini, santa ini, ya daripada bertengkar ataupun bagaimana ya, kami mengusulkan nama yang umum saja. Kita kan tinggal di lingkungan apa namanya yang berbentuk salib, kok bisa Pak? Itu kan garis imajiner. Di depan Kecamatan Taman itu ada perempatan, ada lingkarannya. Iya. Nah, keluarga Pak Jarwo itu tinggal di sebelah kanan atas apa namanya garis imajiner. Garis itu. imajiner. Pak Jarwo, Pak Richard. Heeh. Kanan bawahnya itu perumahan Panorama Wilis. Heeh. Kiri bawahnya itu adalah Widodo Kencono Indah 2. Heeh. Kiri atas itu Banjarrejo. Ya, jadi kami tinggal di seputar salib itu. Makanya dinamakan salib suci. Dan garis imajiner itu kan terus ke bawah. Iya. Akhirnya kembali ke gereja Mater Dei. Oh. Ya sudah, gereja pakai bahtera. Oh. Ya, akhirnya kami membuat juga simbol apa ya, sebuah bahtera dengan salib, ada bunderannya di tengahnya begitu. Oh, ini Pak yang saya baru tahu, bener. Ya, selama saya hampir 20 tahun di Mater Dei, ini baru tahu bahwa salib suci itu dari situ ambilnya. Iya. Imajiner dari bunderan ya, dari bunderan itu. Oke. Ya, kemudian apa kekasan dari lingkungan salib suci ini sendiri yang mungkin bisa dijelaskan? Keluarga muda yang banyak terdapat di salib suci itu sungguh-sungguh menghidupi kami. Karena semangatnya, keguyupannya dan sebagainya. Berbela rasanya itu besar sekali. Tapi kami waktu itu membuat yang namanya KKU. Kelompok kecil umat. Oh. Ada 4 KKU di lingkungan kami sesuai dengan garis imajiner tadi. Ya. Lalu kemudian dari KKU tadi itu membentuk apa ya, sebuah kegiatan. Kegiatan awal mulanya itu adalah kegiatan doa koronka. Ya. Sekarang masih rutin dijalankan di lingkungan kami. Masih ya. Oh. Hari Minggu setiap jam 3 sore, 2 minggu sekali. Itu. Iya, ya. Terus kekasannya. Lalu ada juga, lagi? Apa namanya, pelayanan-pelayanan yang lain ya, doa-doa untuk orang-orang yang sakit. Jadi juga koronka itu tidak terbatas juga di dalam lingkungan kami ternyata. Kalau ada yang membutuhkan, kami juga akan keluar melayani di rumah sakit, di rumah umat, lingkungan yang lain seperti itu Pak. Oh iya. Oke, jadi kekasan yang sampai saat ini bisa masih ada itu adalah koronka setiap hari Minggu ya. Hari Minggu. Setiap hari, luar biasa sekali. Baik Pak. Apa itu, bagaimana pelindung lingkungan ini, yaitu salib suci ini benar-benar bisa menghidupi keluarga ini, bisa seperti apa rasanya ya? Bisa dijelaskan mungkin. Ya, baik. Bagaimana bisa menghidupi keluarga ini sendiri? Baik. Sekali lagi simbol dari lingkungan kami itu adalah bahtera. Di pojoknya itu ada salib. Ya, ada salib di gereja pakai bahtera. Kami merasa bahwa hidup kami itu seperti ada di dalam bahtera Nuh. Ya, bahtera Nuh. Di situ kami merasa dihidupi walaupun ada kecemasan karena apa namanya, hidup ini mungkin ketakutan juga karena ekonomi dan lain sebagainya, tetapi kami sungguh punya harapan. Harapan itu adalah pada salib yang terpanjang di sudut kapal itu. Disitulah kami punya semangat, harapan itu untuk percaya bahwa Tuhanlah itu keselamatan kami. Kenapa seperti itu? Karena ya sekali lagi kembali kepada simbol lingkungan kami. Kalau garis-garis pada simbol lingkungan kami itu dirunutkan per garis seperti itu jumlahnya 12. Itu adalah lambang dari 12 suku Israel, lambang dari murid Yesus. Artinya kami siap untuk menjadi muridnya Tuhan. Begitu. Garis-garis simbol itu terdapat di mana contohnya? Ya ada gambar kapal itu. Di gambar kapal ini. 3, 4, 5 dan seterusnya. Oh iya. 12, Pak. Oh, luar biasa ini. Jadi ini bisa berarti juga sebagai nilai-nilai spiritual yang bisa dihayati lingkungan salib suci sebagai akar dari paroki Mater Dei ini. Baik, nilai-nilai yang sangat bagus sekali Pak ya. Oke, saya tahu untuk salib suci ini juga memiliki moto. Ya. Moto mungkin bisa disampaikan Pak kepada
dunia supaya menggelegar motonya lingkungan salib suci ini apa? Baik, terima kasih Pak Agung ya. Ya. Baik, lingkungan salib suci setia melayani, bertumbuh, berkembang, berbuah. Haleluya. Oke, sip. Ya, baik Pak Tommy. Ini kami kan lagi berkeliling. Tadi saya juga mendengar bahwa lingkungan salib suci juga memiliki sebuah lagu. Ini lagu ini mulainya kapan terbentuk, Pak? Lagu untuk salib suci kan ya? Baik, terima kasih. Lagu salib suci ini dikarang oleh Bapak Bambang Edi. Pak Bambang Edi. Bambang Edi 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Dan waktu itu kan dilombakan lagu Iya. antar lingkungan begitu. Ya. Intinya adalah bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu hadir, ya sabdanya hadir, firman-Nya hadir menjadi manusia. Dan kami percaya pada salib, gitu, di mana Tuhan itu tergantung. Karena salib itu bukan sekedar sumber keselamatan, tapi juga sumber kehidupan. Wah, baik sekali itu. Nah, ini mungkin kalau Pak Tommy masih hafal lagunya? Moga-moga. Coba dinyanyikan juga, Pak. Ayo, Iya. nyanyinya. Ya, karena begitu indah kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada salibmu ku berlindung, pada salibmu ku bergantung, salib suci nan mulia, tiang panjang bahtera gereja. Oke, bagus sekali, bagus. Baik, apa pendapat Pak Tommy tentang kami yang berusaha untuk masuk ke lingkungan-lingkungan dengan safari liturgi ini, Pak? Ya, baik. Tim safari liturgi ini luar biasa. Ya, dulu nggak pernah ada, tapi ketika ada ini sungguh-sungguh menggerakkan umat. Memang contoh itu menggerakkan, tetapi kata-kata itu menggerakkan, tetapi contoh itu lebih menarik hati. Jadi Anda sebagai sebuah tim itu datang kepada lingkungan kami itu sungguh kami acungi jempol ya. Bukan karena apa-apa, waktu yang tim itu bisa berikan kepada lingkungan-lingkungan, pengorbanannya ya, dan banyak lagi lah. Ada yang tadi kami dengar masih sakit tapi berkorban juga, itu bener. luar biasa ya. Ini jadi sembuh, Pak. Benar ini, Pak. Benar ini. Luar Jadi biasa. sembuh, ya. Kami berterima kasih sekali karena mengajarkan hal-hal baik kepada lingkungan kami. Minimal cara menyanyi yang benar, lalu juga motivasi ya, dan juga semangat yang lebih supaya kami nanti ketika bertugas itu bisa bertugas secara baik dan benar, betul. Iya. Menggerakkan hati umat juga ya untuk bernyanyi secara benar. Begitu Pak Agung, terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Sobat Paroki Mater Dei, selalu banyak hal yang kita dapatkan dari setiap kita keliling ke lingkungan masing-masing di Paroki Mater Dei. Masih ada 12 lingkungan lagi. Kita tunggu nanti bagaimana kita akan memiliki sesuatu yang baru untuk kita ceritakan kepada Anda semuanya. Ya. Baik. Sobat Paroki Mater Dei yang terkasih, itu tadi adalah sekelumit obrolan kami bersama wakil dari lingkungan Bapak Aloysius Tommy Hendrawan yang sudah banyak memberikan sesuatu masukan kepada kami tentang lingkungan salib suci sebagai akar dari Paroki Mater Dei. Dia mengatakan bahwa ternyata lingkungan sebagai akar paroki itu harus memiliki pengetahuan yang cukup dan persekutuan yang kuat untuk bisa menyerap makanan rohani dalam pelayanan liturgi, agar paroki semakin bertumbuh untuk menghasilkan buah-buah rohani kepada seluruh umatnya. Maka dari itu,
Marilah kita belajar bertumbuh bersama dan dalam pengetahuan tentang liturgi Gereja Katolik, agar semakin kita hari demi hari dapat merasakan keindahan dan kekasan peribadatan kita. Saya Lucianus Agung dengan bersama tim Safari Berkah Dalem.